Di dalam sebuah ruangan yang gelap dan juga kotor, penuh dengan sampah dan juga surat-surat yang menumpuk, seorang pria bernama Tsunehiro Sasaki sedang depresi. Dia berencana untuk bunuh diri. Dengan tali yang sudah dikaitkan, Tsunehiro mulai bergelantungan. Tetapi rencana bunuh dirinya gagal karena pengait terlalu rapuh sehingga membuat Tsunehiro terjatuh mengenai meja yang dibawanya. Kemudian Tsunehiro melihat sebuah surat dari rumah sakit. Lantas dia langsung bergegas pergi. Sesampainya di dalam ruangan dokter, Tsunehiro diperkirakan hanya hidup selama 2 tahun jika tidak ada tindakan secepatnya. Dokter menyarankan Tsunehiro untuk mulai pengobatan. Seusai mendengarkan kabar itu, Tsunehiro langsung pergi. Di jalan dia begitu galau memikirkan tentang hidupnya. Beberapa saat kemudian Tsunehiro main game di warnet. Dia didatangi penagih hutang. Lantas saat mereka sedang lengah, Tsunehiro langsung berlari kabur. Karena kelelahan, dia duduk di kursi taman. Tsunehiro merasa frustasi karena setiap hari hutangnya terus bertambah. Lalu dia pikir tidak ada gunanya mengembalikan uang karena hidupnya hanya 2 tahun. Saat Tsunehiro ingin pergi, para penagih hutang yang kelelahan datang. Tsunehiro melihatnya langsung berlari hingga terjatuh dari atas jembatan. Tubuhnya hanyut terbawa arus laut sehingga Tsunehiro kehilangan kesadaran. Lalu saat Tsunehiro terbangun, dia melihat seorang pria bernama Takaki dan juga seorang perempuan bernama Hana yang telah menyelamatkan Tsunehiro dari laut. Sebelumnya, ketika Takaki sedang naik kapal di laut, dia mendengarkan suara keras. Dia pikir itu adalah ikan yang besar dan Takaki mulai melempar kail. Awalnya Takaki kira dia mendapatkan ikan, tapi setelah ditarik ternyata manusia hingga membuatnya terkejut. Kemudian Tsunehiro tersadar kalau dia terjebak di tempat pemecah gelombang laut saat ingin berjalan pulang. Tetapi Tsunehiro harus berenang untuk pulang ke rumah dan Takaki akan mengantarnya setelah selesai mancing. Kemudian Tsunehiro melihat Hana yang sedang melempar kail. Lalu dia dikejutkan dengan Hana yang tiba-tiba datang dan memberikan tongkat pancing 8,6 inch untuk memancing. Waktu yang hampir pagi sempurna untuk pemancing pemula. Hana terus memaksa Tsunehiro untuk memancing, tetapi dia terus menolaknya hingga Tsunehiro terkejut melihat para penagih hutang yang datang menggunakan kapal. Saat kapal mulai mendekat, Hana yang kenal dengan kaptennya meminta untuk putar balik. Kemudian Takaki menjelaskan cara memancing kepada Tsunehiro. Memancing adalah tentang membuat mainan seperti ikan terlihat hidup. Takaki menyuruh Hana untuk melanjutkan teori agar Tsunehiro paham. Pertama, tarik senar dan buka penahannya. Pastikan tidak ada orang di belakang. Setelah aman, angkat tongkat ke belakang kepala. Lalu siap-siap melepaskan jari dan lempar. Setelah umpan berada di air, tarik dengan perlahan, jadi umpannya berenang. Dan ulangi sekali lagi hingga mendapatkan ikan. Setelahnya Tsunehiro mulai melempar umpan ke air. Beberapa saat kemudian, Tsunehiro mulai bosan dan terus mengulangi melempar umpan. Menurut Takaki, memancing yang dilakukannya bukanlah sebuah kompetisi seperti olahraga profesional yang lain. Walaupun kompetisi memancing ada dan beberapa profesional mendapatkan uang dari kompetisi, tetapi sebagian besar dari pemancing melakukannya sebagai hobi. Yang Takaki tangkap tidak membantu meringankan uang belanja, malah kehilangan uang. Dan waktu persiapan yang cukup lama, peralatan harus disiapkan untuk ikan yang diincar. Cuaca yang tidak selalu mendukung membuatnya memancing saat hujan hingga senar pancing membeku saat musim dingin. Meski begitu, Takaki terus memancing dengan berbagai alasan. Tidak lama, Tsunehiro menarik umpan dan mendapatkan ikan kembung saat pertama kali memakai umpan. Kemudian Tsunehiro melempar kembali umpan ke laut dan menarik umpan secara perlahan hingga dia hampir tertarik dan juga terjatuh ke laut. Dengan sekuat tenaga Tsunehiro menarik tongkat dan mendapatkan ikan bas laut yang besar. Ikan yang berat membuat Tsunehiro melepaskan umpan. Lalu saat pagi hari tiba, para ikan mulai muncul ke permukaan. Para pemancing yang lain langsung melempar umpan ke laut dan beberapa sudah mendapatkan ikan. Setelahnya Takaki mengantar Tsunehiro naik kapal untuk kembali ke rumah. Tetapi saat sudah sampai di depan rumah, Tsunehiro terkejut karena rumahnya sudah dihancurkan.
Sunehiro yang baru pulang memancing terkejut setelah melihat rumahnya digusur. Sunehiro berencana untuk pergi ke kafe internet, tetapi isi dompetnya kosong. Di sisi lain, Takaki yang khawatir dengan Sunehiro mengajaknya pergi ke rumah Takaki. Dengan ruangan yang penuh alat pancing, Takaki memberikan susu hangat untuk Sunehiro setelah kehujanan. Sunehiro berencana melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, tetapi bukan dengan orang tuanya. Karena dulu dia sudah meminta orang tuanya untuk membayar uang kuliah dan Sunehiro hanya butuh waktu untuk berpikir. Kemudian Takaki menawarkannya untuk kerja paruh waktu bersama dan akan pergi besok untuk bertemu manajer toko. Keesokan harinya, Sunehiro berbicara dengan manajer. Dia melihat-lihat semua barang yang ada di toko. Sebagian barang adalah alat pancing dan juga umpan. Lalu Sunehiro berpikir mungkin toko yang dikunjunginya adalah tempat berkumpul para pecinta memancing. Jadi dia berpura-pura benci memancing untuk mengagalkan sesi wawancara dengan manajer. Saat wawancara, Sunehiro mengatakan dia benci memancing dan tidak suka dengan bau udang ataupun ikan. Namun jawaban manajer berbanding terbalik dengan harapan Sunehiro. Manajer malah menerima Sunehiro untuk bekerja karena dia sedang membutuhkan orang yang tidak memancing. Sebagai gantinya, manajer bisa pergi memancing dengan tenang. Kata-kata manajer membuat Sunehiro menjadi kebingungan. Lantas Hana yang mendengar Sunehiro membenci memancing langsung menanyakan alasannya. Saking penasarannya dia sampai meminta Sunehiro pergi bersamanya besok. Keesokan harinya, Hana dan juga yang lain mengajak Sunehiro pergi ke taman bermain. Beberapa saat kemudian mereka sampai pada kolam renang untuk memancing. Sunehiro merasa canggung karena dikelilingi oleh dua perempuan yang terus mendekatinya. Lalu dari kejauhan Hana berlari membawa tongkat pancing untuk berlomba dengan Sunehiro. Hana memintanya berlomba menggunakan umpan pakan karena si Bas yang sebelumnya lebih besar punya Hana daripada Sunehiro. Di tengah kebingungannya, Nishimori menjelaskan hari ini akan ada memancing menggunakan umpan pakan berbeda dengan sebelumnya, yaitu menggunakan cumi. Setelah memasang umpan, Sunehiro harus mengatur pelampung. Karena pada hari pertama, ikan berenang di kedalaman berbeda tergantung hari dan juga jam. Hari kedua dengan membuat umpan berada di kedalaman yang ada ikannya. Hari ketiga, presentase dimakan akan meningkat tinggi. Karenanya dengan menggerakkan pelampung dan juga mencocokkan panjangnya sesuai dengan kenyamanan. Di sisi lain, Takaki yang sudah memancing lebih dulu mendapatkan 2 ekor ikan. Setelah memasang umpan dan juga mengatur pelampung, lempar umpan ke tempat yang ingin dituju. Sisanya hanya serahkan kepada arus dan tinggal menunggu umpan dimakan. Lalu setelah menjelaskan, Nishimori pergi meninggalkan Sunehiro dengan alat pancing di tangannya. Alhasil Sunehiro terus menunggu dan terus memperbaiki tanahnya yang berada di atas. Tidak lama Sunehiro mendapatkan ikan yang cukup besar dan dia dengan sekuat tenaga menarik tongkatnya hingga terjatuh, membuat ikan itu terlepas. Hana yang melihatnya menebak ikan besar yang hampir didapat adalah Salmoneria. Lalu Sunehiro dan juga Hana pergi untuk menukarkan kail yang terlepas. Menurut Hana, kalau saja semuanya bisa berjalan lancar dari awal, memancing tidak akan menyenangkan. Jika dirasakan reaksi, Sunehiro hanya perlu mencocokkannya saja, mencocokkan kail dengan reaksi dari ikannya. Walaupun reaksi datang, Sunehiro hanya mengangkat jorannya karena panik. Setelah kembali menukarkan tongkat memancing, Sunehiro kembali mencoba melempar umpan dengan diawasi oleh Hana. Dengan memegang tongkat diberi sedikit tenaga menggunakan telunjuk, lalu ujung joran diarahkan ke target. Kemudian jika dirasakan reaksi, Sunehiro harus membayangkan ikan yang sedang mencoba memakan umpan di dalam air. Jika sudah merasa dapat ikan, tarik ke arah belakang secara ringan. Tarik joran ke arah berlawanan dari arah ikan berlari, lalu tarik perlahan sambil menunggu ikan kelelahan. Setelah mendengarkan instruksi Hana, Sunehiro berhasil menangkap ikan. Ketika Hana mencoba menarik ikan Salmoneria, dia hampir terjatuh ke dalam kolam. Tetapi dengan sigap Sunehiro langsung menahan tubuh Hana yang membuatnya panik. Dia malu karena memegang tubuh Hana. Hana yang tidak mau menyerah terus mengikuti arah Salmoneria agar tidak terlepas. Setelah itu dengan jaring yang dibawa oleh Sunehiro, ikan Salmoneria berhasil ditangkap.
れないでよ。タモ。Hana pun langsung berteriak bahagia karena berhasil. Hari telah berlalu. Saat sore hari Takaki mengumumkan jumlah ikan yang didapat. Hana pun protes karena dia mendapatkan ikan paling sedikit, walaupun itu adalah ikan salmoneria. Kemudian Hana mengajari Tsunehiro cara memotong dan juga membersihkan ikan yang akan dimasak. Tsunehiro yang melihatnya terus mengeluarkan suara yang menyedihkan dan berteriak setelah melihat cara yang dilakukan Ice dan juga Kozue. Setelah ikan dibersihkan, ikan dibakar untuk dimakan bersama-sama. Hana bersyukur karena Tsunehiro sudah tidak membenci mancing lagi. Tetapi masalah datang, dan saat ingin masuk ke mobil untuk pulang, Tsunehiro bertemu dengan teman kuliahnya. Tsunehiro yang melihat langsung panik dan berlari meninggalkan yang lain. Malam hari pun telah tiba. Tsunehiro pulang setelah memancing. Merasa panik karena melihat teman kuliahnya, Tsunehiro pun langsung berlari pergi dan masuk ke kereta. Di sisi lain Takaki dan juga yang lain menunggu Tsunehiro yang tidak kunjung datang. Tsunehiro yang tidak punya tempat pulang pergi ke hotel yang paling murah. Sebelumnya dia gagal dalam ujian universitas yang diinginkan oleh orang tuanya dan masuk ke universitas pelarian. Lalu Tsunehiro mengikuti judi online setelah melihat brosur di internet. Hari demi hari Tsunehiro terus melakukan judi hingga akhirnya Tsunehiro kalah dan harus menanggung semua hutang yang terus bertambah. Keesokan harinya manajer toko mengajak Takaki dan juga Hana untuk memancing hiu merah untuk mendapatkan uang 1 juta yen kalau berhasil menangkap hiu merah. Saat sudah sampai pada tempat perlombaan yang ramai, suasana menjadi sengit dan juga menakutkan di area perlombaan demi 1 juta yen. Perlombaan pun dimulai, semua orang mulai menyiapkan umpan yang terbaik dan juga melemparkannya ke laut. Bagi Hana, perlombaan itu adalah pertama kalinya memancing untuk mengincar hiu merah dan sisanya hanya menunggu umpan dimakan. Dulu Takaki pernah memancing hiu merah, tetapi saat itu dia melepaskannya kembali. Dan setelah Takaki mencari tahu kalau daging hiu itu enak, dia memutuskan memancing hiu merah lagi sekarang. Kemudian Takaki menarik tongkatnya setelah ada reaksi, tetapi yang diharapkan salah. Kail yang dipasang milik Tsunehiro berada di sampingnya. Tsunehiro datang demi 1 juta yen setelah dia pergi tanpa mengatakan apapun sebelumnya. Lalu Tsunehiro membeli umpan di home center terdekat, tetapi jika dia menggunakan lure akan sulit digunakan menurut Takaki. Kail Tsunehiro bereaksi seperti mendapatkan sesuatu yang besar. Tsunehiro yang panik langsung menarik jorannya dan juga menutup drag. Lalu dengan instruksi Takaki, Tsunehiro menyelaraskan gerakan ikan secara bersamaan. Tsunehiro terus merasa panik dan terus memegang tongkat pancing yang berat. Lalu saat Tsunehiro sedang kesulitan menahan tongkat pancing, para penagih hutang datang. Tsunehiro pun langsung menyerahkan tongkat pancing kepada Takaki dan dia langsung berlari menjauh. さっき道具だけじゃ決まんないって罪すんなって負け負け負け負け100万円は目の前なんじゃない？おいしたら100万円土地ザメかないやわかんヒーロー100万 Takaki yang kesulitan pun langsung meminta manajer untuk mengambil alih tongkat pancingnya. Lalu Takaki berlari untuk menyusul Tsunehiro yang sudah jauh. Tsunehiro terus berlari dan juga lari dari pagi sampai malam datang. Akhirnya setelah Tsunehiro kelelahan dan tidak sanggup berlari, dia berhenti di jembatan. Kemudian Takaki yang kelelahan pun akhirnya menemukan Tsunehiro. Dia berpikir Tsunehiro akan bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke laut. Angin malam berhembus kencang. Takaki dan juga Tsunehiro memandangi bangunan kota yang terlihat di atas jembatan. Lalu Tsunehiro meminta Takaki untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian. Tetapi Takaki tetap berada di samping Tsunehiro karena akan repot jika Tsunehiro melompat dari atas jembatan. Lagi pula Tsunehiro juga harus mengembalikan uang yang dia pinjam. Tsunehiro merasa frustasi dan kehilangan arah. Kenapa dia menjadi seperti ini sekarang? Tsunehiro sudah berusaha sekuat mungkin, akan tetapi Tsunehiro hanya ingin hal baik terjadi walaupun sedikit saja. Apapun yang semua lakukan, Tsunehiro tidak berjalan lancar. Uang yang dipinjam pun tidak akan bisa dikembalikan.
Sunehiro berpikir bahwa orang sepertinya lebih baik tidak ada di dunia, bahkan dia saja tidak punya rumah ataupun uang. Hidupnya hanya menjadi